warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniana Putri dengan NIM 2410117. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul al-khamsah Mu'tazilah yang pertama yaitu tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafikan terhadap sifat ma'ani Allah seperti kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah dan salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata, artinya seandainya hijab hati seorang hamba dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melihat sifat itu. Oleh karena sifat ma'ani ini mempunyai wujud nyata, maka mereka menafikannya. Sebab apabila sifat ini tidak dinafikan, maka akan timbul ta'adud al-qudama atau banyak perkara qadim, yaitu zat Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Menurut mereka, apabila orang Nasrani bisa kafir sebab meyakini 3 qadim, yaitu Allah, Isa, dan Maryam, maka orang yang meyakini wujudnya sifat ma'ani lebih kafir daripada mereka, sebab menetapkan perkara qadim yang lebih banyak. Untuk menghindari hal ini, mereka menafikan sifat. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat, akan tetapi dengan pemahaman bahwa sifat adalah esensi dari zat, sehingga tidak menimbulkan ta'adud al-qudama. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sifat Allah bukanlah eksistensi dari zatnya sebagaimana pemahaman Mu'tazilah. Sebab begitu, banyak dalil yang menjelaskan Allah mempunyai sifat dan sebab zat dan sifat adalah hal yang berbeda. Sifat juga bukan pula selain zat yang dapat terpisah dari zat, sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Sebab begitu, banyak dalil yang menjelaskan kekafiran orang Nasrani. Usul al-khamsah yang kedua yaitu prinsip adil atau adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri, berdasarkan kudrah atau kehendak yang diberikan Allah kepada mereka. Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan yang diperintahkannya dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Pendapat semacam ini jelas salahnya, sebab konsekuensi dari pendapat mereka ini adalah sama saja mereka berpendapat bahwa Allah lemah untuk merealisasikan apa yang dikehendakinya, sebab ada suatu perkara yang tidak diinginkan Allah terjadi, padahal Allah menginginkan sebaliknya. Hal ini sama saja mengatakan bahwa Allah bersifat lemah. Usul al-khamsah yang ketiga yaitu prinsip al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapatkan pahala. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. Seandainya Allah memasukkan orang kafir ke surga dan memasukkan orang mukmin ke neraka, maka hal itu adalah perkara jaiz atau mungkin. Dan itu bukanlah kedoliman bagi Allah, sebab dolim adalah bertindak tidak sesuai dengan perintah dan tidak ada yang memerintah Allah. Usul al-khamsah yang keempat yaitu prinsip al-manzilah baina al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atta bahwa iman itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu terkumpul, maka seorang dinamakan sebagai mukmin dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak dapat disebut sebagai mukmin, namun juga tidak kafir karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah ia penuhi.
Tapi jika ia keluar dari dunia dengan membuat dosa besar tanpa bertaubat, maka ia termasuk ahli neraka selama-lamanya. Karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok, satu di surga, satu di neraka. Namun orang itu siksanya di neraka dikurangi. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mukmin yang menerjang dosa besar adalah mukmin yang imannya sedang lemah atau kurang. Adapun di akhirat dia masuk neraka namun tidak kekal. Hal ini berdasarkan banyak dalil yang apabila dikumpulkan kualitasnya hampir menjadi qot'i al-dalalah. Meskipun Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di tempat di antara dua tempat, namun tidak mengapa disebut sebagai muslim. Menurut mereka, nama tersebut untuk membedakannya dengan orang kafir demi bukan untuk memuji atau memuliakan. Usul al-khamsah yang terakhir yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampur adukan atau talbis antara yang benar dengan yang salah. Soal selanjutnya, jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid Aswaja. Konsep tauhid atau memasrahkan makna kepada Allah dalam Wahabi berbeda dengan konsep tauhid salafus saleh. Menurut Wahabi, ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang secara dohir memberi kepahaman pada bahwa Allah sama dengan makhluk tidak boleh ditakwil dan harus ditauhid. Namun, tauhid mereka berbeda dengan tauhid salafus saleh. Tauhid Wahabi berbeda dengan tauhid salafus saleh karena Wahabi memaknai kata yad terlebih dahulu dengan makna dohirnya, yakni yad dimaknai tangan, baru kemudian masakan bagaimana tangan tersebut kepada Allah Ta'ala. Misalnya lagi dalam ayat yang menerangkan istiwa bagi Allah, lafal istiwa sebelum ditafwid dimaknai dohirnya terlebih dahulu oleh Wahabi. Mereka menentukan makna dohir istiwa terlebih dahulu. Makna dohirnya adalah istaqoro atau bersemayam. Lalu setelah itu mereka mentafwid, memasrahkan bagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Hal ini sangat berbeda dengan konsep tauhid salafus soleh yang diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti istiwa bagi Allah. Para salafus soleh mentafwid atau memasrahkan maknanya lafal istiwa tanpa mengartikannya terlebih dahulu ke dalam makna bahasa. Salafus soleh yang berpendapat yang jelas makna dohirnya lafal istiwa tidak dikehendaki. Lalu apa makna istiwa? Mereka menjawab, kami beriman kepada Allah dan kepada yakni ayat-ayat mutasyabihat yang Allah turunkan dengan memasrahkan maknanya sesuai kehendak Allah tanpa kami bayangkan bagaimana caranya, seperti apakah ia, dan tanpa kami katakan bahwa ia tidak bermakna sama sekali. Soal selanjutnya, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman, kakak kandung Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Sawaik Al-Ilahiyah. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalawati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Soal yang terakhir, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3 yaitu: yang pertama, potensi menimbulkan pemahaman yang salah seperti menjadikan pemisahan menjadi dasar tuduhan syirik terhadap mereka yang tidak mengerti pembagian ini. Pembagian ini juga dianggap memaksakan pembedaan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis dan dapat menyesatkan pemahaman tentang tauhid. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.